Assalamualaikum sahabat Bunda Nazril dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe biar aku makin semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sahabat Mami Nazril, malam ini aku akan membahas pertama aku hamil. Nah, sebenarnya sebelum aku hamil itu ada kecemasan tersendiri ya, karena suami aku juga baru bilang pas aku sudah hamil sih, ada omongan orang-orang yang mungkin sampai sekarang suami aku masih ingat omongan tersebut, bahwa kalau kita berdua itu bukan jodoh dan tidak akan memiliki keturunan sampai kapanpun. Tapi Allah berkehendak lain, Allah maha baik, Allah maha segala-galanya. Pokoknya jangan takut tentang omongan orang apapun di luar sana. Selama kita mau berusaha, berdoa, insya Allah Allah akan kasih. Oke. Pas aku itu tadinya nggak sadar bahwa aku itu telat haid udah 10 hari. Nah, kebetulan adik aku bidan. Waktu itu dia, kalau bidan itu kan suruh mungkin manual lah ya, dipegang manual. Kata adik aku, ini kayaknya ada pembesaran rahim, bisa jadi mau head atau hamil katanya. Nggak percaya ya bun ya, soalnya test pack udah banyak banget yang dipakai gitu. Aku nggak percaya. Pada akhirnya mungkin adik aku ini juga penasaran. Dia nyuruh suami aku untuk beli test pack. Dengan gesit dong suami aku beli, dia 3. Nah, aku itu malamnya curi-curi star ya, dalam artian aku googling air pipis aku, yang kalau googling tentang air pipis kalau hamil seperti apa. Terus pokoknya manual deh, tes pack manual. Aku itu tes pack manual pakai kalau nggak salah odol deh. Nah, kalau berubah odolnya, katanya yang di googling itu, kalau berubah odolnya warna biru itu berarti dia menandakan hamil. Terus banyak-banyak mutiran-mutiran. Nah, kebenaran pas aku coba itu apa yang di googling beneran. Aku belum percaya. Pas besoknya suami aku beli test pack 3, dan aku udah nyiapin air pipis aku pagi-pagi banget, udah nyiapin. Dan pas dicelupin satu itu garis 2. Nah, pas garis 2 aku belum percaya, aku celupin dua-duanya, jadi 3 semuanya aku celupin, dan alhamdulillah itu semuanya positif. Disitulah pecah ya bun ya, pecah tangisan dari orang tua dan juga suami aku, karena mungkin suami aku ingat sama perkataan-perkataan orang itu. Tapi gak akan aku jadiin sama suami aku benci atau gimana ke orang itu, gak akan. Tapi ya mungkin dengan cara itu dia nggak suka ke kita, itu pribadi mereka masing-masing ya bun ya, nggak suka kepada kita atau apapun itu. Tapi kita nggak pernah dendam, nggak pernah sakit hati ataupun apa. Karena aku masih punya Allah, dan suami juga ikhlas dengan omongan-omongan itu. Nah, setelah aku hamil, hari itu juga aku ke dokter tes udah berapa minggunya, dan di situ masih kecil banget, masih kecil. Nah, aku itu ke dokter yang bukan dokter aku pas promil. Jadi ke lain dokter lagi, karena pas dokter yang pas promil itu udah penuh banget bun. Nah, di situ aku juga di transvagina, ternyata masih kecil, dan kata dokter itu katanya juga ada miomnya, tapi masih kecil. Nah, miom ini bisa berbahaya ataupun enggak, kata dokter ini. Gimana janinnya? Kalau janinnya kuat, miom ini akan mengecil. Kalau janinnya lemah, miom ini akan berkembang. Nah, setelah itu Oke, kata dokternya nanti 2 minggu lagi kembali lagi ke sini
untuk melihat perkembangan miomnya seperti apa. Nah, setelah 1 minggu aku ke salah satu puskesmas terdekat di sini untuk memeriksakan juga. Aku USG, tapi belum kelihatan katanya janinnya. Kalau itu kalau nggak salah udah hampir 2 bulanan tapi janin belum terlihat ya bun ya. Nah, setelah itu aku dirujuk lagi ke rumah sakit gitu ya untuk melihat miomnya. Ada kekhawatiran sendiri ya bun ya, karena sebenarnya pas kita dinyatakan positif hamil itu jangan dulu sedek ya bun ya. Karena kenapa, banyak mungkin di luaran sana teman-teman kita juga merasakannya ya, setelah hamil tapi janin tidak ada. Nah, itu yang disebut janin kosong. Janin kosong ini embrionya tidak berkembang dengan sempurna, dan penyebabnya itu kelainan genetika atau sel telurnya tidak bagus, sel spermanya tidak bagus. Apa sih kehamilan kosong ini? Nah, kehamilan kosong ini sebenarnya ini rawan ya bun ya. Sempat ada pas USG di sini juga sempat ada kekhawatiran sendiri karena takutnya janin kosong. Nah, seperti itu. Aku itu tipe orang yang rajin 2 minggu sekali untuk memeriksakan setiap setiap perkembangan janin aku. Nah, udah gitu aku itu dirujuk lagi ke rumah sakit. Aku ganti dokter lagi. Karena kenapa? Mau menyamakan, mungkin dokter ini berpendapat apa tentang miomnya, dokter ini juga berpendapat apa tentang miomnya. Nah, aku itu ke dokter yang lain, tapi dalam rumah sakit yang sama tapi dokternya yang lain. Nah, aku ceritakan gimana kontrol aku yang kemarin bahwa ada miom dan sebagainya. Nah, dokter aku ini yang ketiga ini mungkin orangnya itu baik banget, tenang, sopan banget. Jadi rileks, nggak ada kekhawatiran yang lain. Maksudnya dalam artian nggak ada pemikiran-pemikiran yang negatif yang diberikan sama dokter ini. Nah, dokter ini cuma menjelaskan miomnya cuman kecil miomnya. Nanti kalau seumpamanya kita mau lahiran normal ataupun sesar, kalau sesar bisa diangkat sekalian dengan miomnya katanya. Jangan khawatir bu, ini tidak membahayakan janinnya. Dan alhamdulillah pas di USG 2 minggu kemudian janinnya itu udah ada, masih kecil banget, nggak tahu berapa senti waktu itu ya, aku lupa lagi. Semuanya terjawab ya bun ya. Terus kata dokter aku ibu itu bisa normal karena postur tubuh dan sebagainya gitu. Sedikit cerita juga tentang kehamilan kosong ini. Adik ipar aku juga pernah mengalaminya. Berapa bulan ya dia, kalau gejalanya itu kehamilan kosong sama kayak hamil biasa, tapi udah di tes pack udah positif dan sebagainya. Pokoknya sama, ngidam semuanya, terus nggak head, itu sama semuanya. Tapi janinnya nggak berkembang, nggak ada, kosong gitu di dalamnya ya bun. Nah, setelah aku kontrol yang kedua, aku kontrol lagi yang ketiga, sampai akhirnya aku kontrol lagi yang terakhir. Oke, aku kontrol yang terakhir. Sebelum kontrol yang terakhir, aku itu kata dokter bisa lahiran normal. Karena kenapa? Posisi bayi yang tadinya sungsang udah agak-agak sedikit geser. Terus yang tadinya aku itu darahnya rendah udah normal yang kontrol sebelumnya. Nah, pada kontrol terakhir ini aku nggak ada persiapan apa-apa bun, karena tujuannya untuk kontrol terakhir. Nah, diantar kebetulan sama papa waktu itu, cuma berdua ya, karena suami kan kerja ya bun ya di laut, jadi kan lagi susahnya untuk turun, soalnya baru naik cuti juga suami. Nah, udah gitu aku kontrol. Pas sampai di depan ruangannya kan kita ditimbang tensi. Nah, pasti di tensi itu darah aku yang biasanya nggak pernah tinggi, itu darah aku hampir 200 kalau nggak salah. Nah, kata susternya, bu tunggu dulu ya, takutnya ini ibu capek atau gimana, nanti kita di tensi lagi 1 jam lagi. Nah, setelah 1 jam
masih tinggi tensiannya. Nah, aku disuruh cek urin. Di situ sempat ada rasa kekhawatiran soalnya aku udah lihat hasilnya dan tanya ke adik aku tentang hasil itu. Aku fotoin di WA sama aku, dan kata adik aku kayaknya ini harus sesar deh soalnya proteinnya tinggi banget. Tapi nanti apapun kata adik aku, apapun kata dokter, ikutin saran dokter, gak usah takut atau gimana. Nah, pas itu aku masuk ke dokter, dan dokternya itu juga langsung apa ya, kayak kecewa, lemes gitu ya bun ya, soalnya kelihatan banget dari raut mukanya. Ibu, maaf ini saya harus sampaikan gini, dijelasin panjang lebar tentang hasil lab aku. Ibu besok harus segera di sesar karena gini, pokoknya panjang lebar. Nggak terlalu shock karena aku udah banyak tanya ke adik, apapun yang kata dokter ya ikutin. Tapi masalahnya waktu itu aku nggak ada persiapan apapun. Tapi semuanya perlengkapan bayi semuanya udah aku taruh di koper. Tapi kopernya nggak aku bawa karena ini kan cuma kontrol terakhir tadinya. Nah, setelah itu aku mutusin oke dok, karena ini keputusan dokter yang terbaik, ya udah nggak apa-apa. Nah, di situ aku telepon adik aku, dia yang ngurus semuanya karena papa juga kan kasihan, dari pagi dia nungguin aku. Dia yang urus semuanya, papa pulang, yang nungguin adik aku. Nah, setelah itu aku masuk ruangan itu jam 7 malam. Soalnya nunggu ruangan semuanya dipersiapin. Aku masuk ruangan. Nah, pas aku masuk ruangan itu aku langsung dipasang kateter, dan juga aku dikasih obat untuk penurun darah tinggi. Obat darah tinggi ini yang disuntikin ke infusan itu efeknya ke dalam tubuh kita itu panas banget, benar-benar panas bun, pokoknya panas banget sampai AC udah dingin, itu benar-benar panas pokoknya efeknya ya, efek sampingnya sampai aku mandi keringet pokoknya. Nah, pas dipasang kateter ini luar biasa ya bun ya, yang udah pernah merasakan dipasang kateter kalian itu apa ya, gak begitu sakit tapi hanya sedikit linu aja sih, jadi kaku ya bun ya, kita mau ke kamar mandi juga jadi kaku gitu karena kan dimasukin selang juga. Nah, mungkin cukup sampai sekian pembahasan kita kali ini. Nanti aku akan lanjutin persiapan bayi apa-apa aja nih yang harus dibawa nanti pas lahiran, dan persiapan sesar itu seperti apa sebelum masuk ruangan. Nanti ya di pertemuan selanjutnya. Silakan bunda-bunda kalau ada yang mau ditanyakan bisa DM aku atau inbox aku di Facebook aku. Nanti aku akan jawab di pembahasan selanjutnya. Nah, pesan aku untuk bunda-bunda, jangan dengerin kata orang bahwa apa yang belum memiliki keturunan itu nggak sempurna. Semua perempuan itu sempurna kok, dengan segala takdir yang sudah diberikan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang sedang mengandung dan berjuang melahirkan itu sempurna dan hebat. Tapi kalian yang berjuang mendapatkan garis 2 itu lebih hebat dan lebih sempurna. Tenang, yakinlah, insya Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Kalau sampai hari ini kamu masih diuji, berarti kamu perempuan hebat. Oke, bunda-bunda, cukup sekian pembahasan malam ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.